Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat. Pada kesempatan pada sore hari ini, kami dari Ansor Banser Kandang Mas live perdana ataupun diskusi perdana di media kami yaitu Sorban Mas. Kemudian pada kesempatan sore hari ini pula kami menghadirkan seorang narasumber yang cukup luar biasa karena beliau telah berkhidmat di NU maupun Ansor cukup lama sekali. Kemudian saya teringat dengan sebuah statement dari Soekarno bahwasanya jas merah, jangan pernah lupakan sejarah karena peradaban terbesar adalah sejarah, sehingga ketika seorang tidak pernah mengetahui sejarahnya sudah pasti dia akan kehilangan jati dirinya. Kemudian ngomong-ngomong sejarah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sejarah NU, kemudian sejarah Ansor Banser, sehingga para sahabat-sahabat mengerti secara penuh ataupun esensi dari NU, kemudian Ansor dan Banser. Kemudian saya akan salam dulu. Selamat sore, Gusdin. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, mohon maaf nih Gus. Yeah. Jadi pada kesempatan ini NU sudah pada ke-95. Kalau tidak salah tema besarnya adalah khidmat NU dalam menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Saya kira kalau warga Nahdien ini yang mungkin kurang dalam update informasi ini kan kurang memahami. Sehingga pada kesempatan sore ini kita untuk mengupas apakah sih makna dari khidmat NU dalam menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Monggo. Terima kasih. Okay. Untuk sahabat-sahabat semua yang pada kesempatan kali ini mungkin menyaksikan acara ini, bahwa hari ini atau di tahun ini kita memperingati Harlah NU yang ke-95. Jadi ini menurut hitungan bahwa NU itu lahir di tanggal 31 Januari 1926. Meskipun kalau kita melihat di ADART-nya NU, sebetulnya lahir NU itu ya memakai hitungan tahun Hijriyah, jadi 16 Rajab 1344. Sehingga kalau kita pakai hitungan Hijriyah, kalau tahun ini 1400 ya, 1342 kalau sekarang ya, 1442 kalau tahun sekarang. Maka Harlah NU itu berarti nanti di bulan Rajab ini ke-98. Nah, tema yang diambil, jadi kan kalau tadi dikatakan bahwa khidmah NU dalam menyebarkan aswaja. Khidmah NU dalam menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Maka tahun ini kita ini didorong agar kita untuk konsisten, bahwa awal dari tema itu kan ada kata tentang konsistensi khidmah NU dalam dalam kebangsaan, ya, dalam menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga tentang masalah kebangsaan. Jadi konsistensi ini memang harus terus dijaga, di mana NU sendiri lahir itu berangkatnya memang dalam rangka menjaga ajaran Islam yang ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama kita dulu itu memang sudah begitu luar biasa menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bertarung dengan kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin menyebarkan paham-paham yang itu tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun waktu itu ulama-ulama kita belum terkumpul dalam satu naungan jamiah. Baru kemudian para ulama itu tergugah ketika ada satu kejadian di mana Gubernur Hijaz waktu itu. Jadi Gubernur Hijaz itu dikalahkan oleh Abdul Aziz Ibnu Saud yang bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh Wahabi waktu itu. Sehingga akhirnya di Mekah itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, praktek-praktek Mada 4 itu mau dihabisi.
kemudian mau diganti dengan paham Wahabi. Nah inilah kemudian ulama-ulama kita merasa bahwa ini harus ada satu tindakan real untuk mencegah itu. Maka ulama-ulama kita kemudian berkumpul, yaitu waktu itu termasuk yang mempelopori adalah Mbah Kiai Wahab, Mbah Kiai Wahab, Mbah Wahab atau Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itu yang memprakarsai awal, kemudian mengajak berkumpul. Jadi Mbah Hasim waktu itu juga sudah mulai berpikir, tapi beliau masih menunggu petunjuk. Jadi masih menunggu petunjuk. Kemudian petunjuk itu datang ketika Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin diutus oleh Mbah Khalil Bangkalan untuk membawakan tongkat yang disebut dengan tongkat Musa. Karena ketika membawa tongkat itu sekaligus Mbah As'ad itu dibekali ayat, yakni surat Toha ayat 17 sampai 21 itu. Ini yang jadi ketika itu Mbah As'ad dipanggil oleh Mbah Khalil, ini tongkat bawa ke, disuruh bawa ke Jombang waktu itu ya, ke Mbah Hasim. Dengan dibekali ayat itu. Wa matil ka biyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ausyu bi ala ghanami waliya fiha ma'arifu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'ituha siratahal ula. Jadi membawa tongkat waktu itu Mbah As'ad dibawa ke Mbah Khalil. Kemudian sampaikan ke Mbah Khalil bahwa dapat ke Mbah Hasim ya, bahwa dapat pesan dari Mbah Khalil, saya suruh bawa tongkat ini dibekali dengan ayat surat Toha itu. Itu masih di awal tahun 1924. Di akhir 1924 Mbah As'ad itu dipanggil lagi oleh Mbah Khalil. Dipanggil, As'ad sini. Ini tasbih. Sekarang selalu di awal itu kan tongkat ya. Nah, sekarang yang kedua ini tasbih. Suruh bawa dan serahkan ke ke rumahnya Mbah Hasim di Jombang. Kamu masih tahu rumahnya? Nah, cara basa Jawa nggih. Nah, sana kan umumnya pakai bahasa Madura ya. Jadi kemudian sambil dibekali ini tasbih serahkan sama kemudian bacaan ya Jabar ya Jabar ya Jabar ya Qahar ya Qahar ya Qahar. Jadi kalau kita menilik sejarah itu maka pusakanya NU itu ya memang berupa tongkat dan tasbih itu. Jadi tongkatnya tongkat Musa karena memang itu tongkat Nabi Musa dengan ayat surat Toha ayat 17 sampai 21 itu sama tasbih yang dengan wiridannya ya Jabar ya Jabar ya Qahar ya Qahar, sehingga kemudian dibawa oleh Mbah As'ad ketemu dengan Mbah Hasim. Mbah Hasim senang sekali karena merasa sangat diperhatikan oleh gurunya. Artinya isyarah tongkat dan ayat itu kemudian tasbih dan juga bacaan Asmaul Husna itu ini memberikan satu tanda bahwa gurunya ridho dengan apa yang mau dilakukan oleh para ulama-ulama yang ada di Jawa waktu itu. Jadi Mbah Hasim senang sekali sehingga ketika menerima tasbih itu langsung mengatakan bahwa siapa yang berani sama NU akan hancur dan siapa yang berani sama ulama akan hancur. Itu dawuhnya Mbah Hasim waktu itu. Dan sejarah akhirnya yang membuktikan sampai hari ini siapapun yang melawan NU biidznillah, dan itu sudah bisa kita lihat PKI dan yang lainnya ya, termasuk juga penjajah. Sehingga hanya penjajah bisa pergi dari negara kita Indonesia, PKI yang mau mengganggu juga bisa, dan seterusnya sampai kita lihat kejadian-kejadian di perkembangan yang terbaru hari ini. Ini satu sejarah berdirinya NU. Jadi paling tidak ada dua hal yang kita garis bawahi, bahwa NU itu berdiri satu memang dalam rangka menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini penting, bahwa kalau ini ada cerita panjangnya, tetapi yang intinya begini, bahwa dulu kalau kita tarik sejarah yang lebih jauh, bahwa ketika Kanjeng Nabi masih ada kan memang satu ajarannya satu, pusat sumber syariat itu ada, sumber hukum adalah Kanjeng Nabi. Tapi kemudian setelah di era sahabat, jadi mulai ada kelompok, mulai ada Syiah,
kemudian ada Khawarij. Nah, kelompok yang tidak ada di ini, nah ini adalah kelompok Jumhurul Muslimin, yang kemudian di era berikutnya muncul dengan istilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sesuai dengan hadis itu. Jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Jadi sehingga akhirnya menjadi paham istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau dulu memang ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kelompok pengikut Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tapi di era Imam Asy'ari, Maturidi belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru di era para penerus pemikiran Imam Asy'ari, Imam Maturidi, hingga kemudian ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai hari ini kemudian di Indonesia ini dikawal oleh Jam'iyah yang bernama Nahdlatul Ulama. Jadi, kenapa pakai Nahdlatul Ulama? Jadi waktu itu memang ada usulan dari Kiai Mas Alwi kalau tidak salah ya. Jadi usulnya ketika mengusulkan pakai nama Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama? Ya kata Nahdlatul itu kan bangkit. Sementara ulama-ulama kita itu tidak semuanya bangkit waktu itu, sehingga ini harus dibangkitkan. Sehingga ketika belum ada nama Nahdlatul Ulama, itu namanya kan masih Jam'iyah Ulama. Jadi di awal Jam'iyah Ulama. Kemudian sehingga akhirnya ada kata Nahdlatul Ulama atas usulan itu. Jadi kemudian Nahdlatul Ulama. Jadi ulama-ulama kita itu kan ya untuk supaya agar dibangkitkan girohnya dalam rangka ya satu itu menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia waktu itu yang memang masih dalam kondisi dijajah oleh Belanda. Jadi waktu itu kalau Gus Dur pernah menjelaskan dalam satu pertemuan di Surabaya kalau tidak salah. Jadi kata Nahdlatul dan ulama itu Nahdlatul itu diambil dari kitab Hikam. Ada satu keterangan dalam kitab Hikam yang mengatakan bahwa la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jadi itu kan ada kata-kata Nahdlatul la yunhiduka. Artinya begini. Di dalam penjelasan keterangan dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan bahwa kita itu harus berteman dengan orang-orang yang bagaimana orang itu bisa membangkitkan giroh dan semangat kita. Jadi kata Nahdlatul itu kan memang untuk membangkitkan diri kita, padahal yang baik tentunya. Yang kedua adalah kata ulama itu diambil dari ayat Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kata ulama jadi orang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu ya memang ulama. Jadi ini sejarah sehingga akhirnya NU itu ada. Makanya kemudian hari ini ada temanya pakai khidmah NU dalam menyebarkan aswaja. Khidmah NU dalam menyebarkan aswaja. Ini memang ditaruh di awal itu betul. Dan ini memang sudah dipikirkan betul oleh panitianya dalam membuat tema ini. Dan tentu panitia ini paham betul tentang sejarah. Karena memang sejarah NU ya memang dalam rangka menjaga maka khidmah NU ini kan kita didorong jadi agar kita harus konsisten bahwa khidmah NU itu memang dalam menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua adalah dalam meneguhkan komitmen kebangsaan, bahwa NU itu selalu komitmen dengan masalah kebangsaan. Maka kita selalu bahwa mengatakan NKRI adalah harga mati, NKRI harga mati, dan memang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa faham Ahlus Sunnah Jamaah ini bisa berjalan memang ya ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira mungkin itu penjelasan tentang kenapa tema tahun ini memakai kata khidmah NU. Jadi khidmah NU dalam menyebarkan ya, dalam menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Saya kira itu. Pengawalan ataupun pendahuluan yang cukup luar biasa, Gus, dalam artian sehingga para sahabat-sahabat pun akhirnya paham tentang tema itu sendiri.